komplot dengan adik Kakang Mas. Maaf, saya tidak melihat seorang pun sepanjang kami memacu kuda. Rombongan berkuda sedang melintas di hadapan Nyai Durgandini dan seorang muridnya, Nila Saroya. Mereka pun kesal karena makan siangnya diganggu oleh para pemacu kuda yang ternyata itu adalah seorang patih Menak Prabangkara, sehingga sang Adipati Menak Prabangkara pun memacu kudanya dengan penuh. Dengan nada kesal Nyai Durgandini berkata-kata kasar kepada para pemacu kuda tersebut. Mereka pun Nyai Durgandini dan Nila Saroya melompat terbang untuk menemui mereka karena mereka berdua sedang makan dan diganggu oleh para prajurit berkuda. Di hadapan Adipati Menak Prabangkara, sang Nyai Durgandini mengungkapkan akan kekesalannya, karena telah mengganggu mereka berdua makan di pinggir jalan. Ia pun sang Adipati Menak Prabangkara meminta maaf dan ia juga tidak melihat orang yang ada di pinggir jalan sehingga mereka terus memacu kudanya. Sudah meminta maaf kepada Nyai Durgandini malah mereka diajak bertarung oleh sang Nyai Durgandini. Dan akhirnya sang Adipati Menak Prabangkara terpaksa untuk meladeni tantangan tersebut, sehingga dentingan senjata pun tidak terhindarkan. Gentayangan! Tapi benar. Jangan banyak omong! Rupanya, di tengah pertarungan tersebut, ada dua orang yang melintas yang mana mereka itu adalah Sang Ajisata dan putrinya yang bernama lengkap adalah Dewi Galiana Tantri, tidak sengaja melihat akan pertarungan tersebut, karenanya melihat pihak yang kalah dia antara mereka adalah Adipati Menak Prabangkara. Mereka pun turun tangan dan mengeluarkan akan jurus-jurus mereka sehingga mereka pun juga tidak bisa mengimbangi akan pertarungan mereka. Namun, Sang Ajisata tidak menyerah ia pun tulus untuk membantu melawan Nyai Durgandini dan muridnya yang bernama Nila Saroya, sehingga datanglah pria tua bertopeng dari kejauhan. Ia melihat akan Nyai Durgandini dan Nila Saroya bertarung, meskipun mereka hanya berdua pertarungan tidak seimbang karena keduanya mempunyai ajian desenria yang mana itu adalah ilmu yang sangat sulit untuk dipelajari. Oleh karenanya ia pun turun gelanggang ke lapangan membantu Adipati Menak Prabangkara. Perempuan dan dia bersama Nila Saroya yang sama. Tapi yang dia lawan adalah lelaki yang paling kubenci. Dia kekasih Sudawati. Beruntung Ajisanta, karena musuhmu kebetulan adalah musuh besar perguruan Sugalu. Ia pun menyerang dari belakang dengan gelombang kejut yang sangat menyakitkan, sehingga sang ia pun melawan akan orang tua itu, dan Nyai Durgandini pun terpental. Mereka pun sangat-sangat kewalahan karena melawan akan sang pendekar bertopeng tersebut. Karena tahu sang pendekar bertopeng itu tidak mampu melawan keduanya sekaligus ia pun mentok akan sang Nila Saroya, sehingga ia dapat mengimbangi akan kekuatan Nyai Durgandini. Karena mereka berdua adalah sama-sama murid dari Padepokan Sugalu, yang di bawah langsung bimbingan oleh Pangeran Suryapati.
sehingga sang Nyai Durgandini pun mengeluarkan akan serbuk racun yang ia bawa dan kabur dari sana. Sehingga Empu Mahashura pun langsung juga untuk kabur dan Adipati Prabangkara tidak sempat untuk berterima kasih kepada orang tua itu. Mereka Aji Sata dan Dewi Galiana Tantri pun berkenalan dengan Adipati sehingga mereka dibawa ke Kalinggapura untuk beristirahat dan juga rasa terima kasih atas pertolongan dari mereka juga. Di belakang. Jangan mendekat. Tutup mata dan hidung kalian kalau tidak ingin buta. Bapak! Loh, Bapak! Tantri, kemana lelaki tua berjubah tadi? Pergi. Begitu Bapak dan Tuan itu mundur sambil merem, dia sudah melesat masuk ke dalam hutan. Sayang, saya belum tahu nama pendekar tua itu. Kalau tidak salah, wanita itu tadi menyebut namanya Mahashura. Mahasura dari Sugalu. Dia guru Prabu Angling Dharma dari Malwapati. Oh, kalau begitu dia pasti suaminya Sintawati. Ternyata dia masih hidup. Tuan kenal istrinya? Iya. Jadi... oh ya. Terima kasih atas bantuan kalian. Saya terpanggil untuk membantu yang saya lihat terdesak, Tuan. Saya sendiri tidak tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Ya. Gusti. Dua orang tewas, Gusti Adipati. Kebumikan mereka. Baik, Gusti. Di tempat pelarian dan aman menurut Dewi Durgandini, ia pun menotok akan sang Nila Saroya dan membuatnya bisa untuk bergerak kembali, sehingga ia Nila Saroya teringat kembali akan masa lalunya sebagai seorang istri dari Empu Mahashura. Ia pun sangat-sangatlah tersiksa katanya, karena itulah ia berkhianat kepada Empu Mahashura dengan cara ia berkomplot dengan adiknya Ki Darpashura, karena juga alasan yang lainnya. Ki Empu Mahashura juga telah membunuh sang ayahandanya. Ia membuat fitnah di mana-mana, dan lain sebagainya. Ia pun merasa sedih dan mengeluarkan akan air mata yang membuat Dewi Durgandini memeluknya karenanya. Ia menenangkan akan sang Dewi Nila Saroya, yang sedang dalam keadaan sedih tersebut. Di sela-sela pembicaraan itu sang Dewi Durgandini menyebutkan rahasia besar dengan mengucapkan akan rahasia tentang kitab yang sangat langka dan menyempurnakan ilmu desenria yang ada di dalam dunia persilatan, yang mana itu hanyalah dikuasai oleh Pangeran Suryapati. Yakin. Pendekar tadi pasti menuju ke Kalinggapura. Saya lihat Nyai muntah darah. Ya, tapi tidak terlalu parah. Aku harus mencari kitab Dasendria Warna Jingga ciptaan Kakang Suryapati. Barangkali kitab itu sudah di tangan Mahashura. Tidak. Empu Mahashura tidak pernah tahu tempat terakhir Kakang Suryapati melakukan tapa brata untuk menjemput Pati. Nyai tahu. Aku yang mengantar laki-laki malang itu. Oh ya. Tadi kamu bilang kamu akan menyiksa Empu Mahashura seberat-beratnya. Kenapa?
Apa sebagai bekas suami? Dia pernah menyakitimu, Nila? Dia sangat menyayangi saya. Karena kasih sayang itulah yang menyiksa batin saya. Di dekat dia, saya selalu merasa perempuan yang paling nista di dunia. Kenapa? Saya telah menipu dia. Sebenarnya, anak yang aku kandung bukan anaknya, tapi titisan sudah mani. Kemudian saya berkomplot dengan adik Kakang Mahasyura. Pokoknya, saya telah melakukan perbuatan yang paling nista dan berkhianat padanya. Kenapa kamu lakukan? Saya merasa iri karena istri Kakang Mahasyura lebih cantik daripada saya. Dan saya tahu Dewi Sintawati lebih mencintai suaminya. Dan saya takut kalau Kakang Mahasyura akan kembali kepadanya. Saya tidak mau hati saya disakiti. Makanya saya lebih dulu menyakiti hatinya. Nah, kamu pernah cerita kamu telah mencuri kitab pusaka perguruan Sugalo. Kenapa? Karena saya tidak rela kitab itu diwarisi oleh Dewi Sintawati. Malam itu, saya membantai semua murid-murid Padepokan Sugalo. Di saat Kakang Mahasyura sedang pergi bersemedi. Kami bisa dikantung. Maaf, berikan kepada kami buntalan itu, Nyai. Dewi Sintawati. Dewi Sintawati. Dewi Sintawati. Tenanglah, tenang. Kamu sudah mantap. Tidak mau ikut ke Pulau Kura-Kura, Ditya? Saya ingin mencari pengalaman, Guru. Kamu benar-benar ingin mengarungi kehidupan dunia yang liar dan deras itu? Atau hanya karena kamu sedang jatuh cinta? Di tempat lain, Sang Ganggadara bersama muridnya Aditya. Ia mau pergi ke Pulau Kura-Kura, dan ia menanyai akan muridnya. Apakah dia suka dengan Dewi Tantri? Ia pun menjawab dengan malu-malu, dan Ganggadara pun menasihati akan muridnya tersebut sambil berjalan menuju kapalnya yang berada di tepi pantai.
Dan Sang Ganggadara pun juga tidak lupa untuk memberikan bekal kehidupan untuk mengarungi kehidupan yang tidaklah lebih baik dari kenyataannya. Sang Ganggadara juga menasihati agar supaya ia tidak salah langkah dan itu akan cukup untuk melangkah ke depannya. Sehingga sang guru berlayar dan mengucapkan salam perpisahan kepada sang gurunya tersebut. Gampangnya memang seperti itu. Tapi terkadang, nafsu bisa membelokkan niatmu dengan beribu macam iming-iming. Dan kebenaran itu sendiri, terlalu banyak yang merasa memilikinya. Maaf, saya belum jelas, Guru. Hampir semua orang merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kebenaran. Jadi bagaimana, Guru? Artinya, kebenaran dan ketidakbenaran ternyata hanya masalah dari mana kita memandang. Artinya, kebenaran itu sendiri sebenarnya tidak ada, Guru. Nanti kamu akan mengerti apa yang saya katakan itu. Kebenaran yang mutlak adalah kebenaran di mana Sang Pencipta alam. Dan kebenaran yang muncul dalam hati nuranimu. Selamat tinggal, anakku. Selamat jalan, Guru!